Halo kuy, apa kabar? Semoga hari kalian menyenangkan, dan tidak apes seperti orang yang ada di film ini ya. Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film bergenre komedi yang diperankan oleh Stephen Chow. Di film ini, dia berperan sebagai He Jin Yin. Dia adalah seorang kurir makanan di restoran di daerahnya. Dia merupakan seorang pria yang lugu, pekerja keras, konyol dan juga sering apes. Film ini berjudul Love on Delivery. Film ini dirilis pada tahun 1994. Film ini sendiri dibintangi oleh Stephen Chow, Christy Chung, Eng Men Tat dan Yo Cheng Cho. Lebih lanjutnya kita simak videonya, cekidot. Di scene awal, kita akan berkenalan dengan seseorang yang ahli bela diri. Dia bernama Grizzly, seorang guru bela diri di sebuah kampus. Di tempat yang sama, kita berkenalan dengan seorang wanita cantik yang bernama Lily. Di sini, Lily berpura-pura mengaguminya, padahal sama sekali dia tidak pernah menyukainya. Setelah selesai belajar bela diri, sewaktu mandi, temannya Lily, sebut sajalah Maimunah, menanyakan padanya, apa benar dia menyukai Grizzly? Lily pun menjawab, mana mungkin, karena pria idaman Lily adalah seorang pria yang berotot, tampan, juga gagah. Ya, sebut ajalah Mamang Arnold Schwarzenegger. Ya, karena ini berkaitan dengan Arnold Schwarzenegger, tiba-tiba, di suatu malam, muncul pria berotot dan tanpa busana, dan ternyata, pria itu adalah Yin. Setelah diinterogasi polisi, dia pun mengaku bahwa dompet, barang, dan pakaiannya telah dirampok. Tapi konyol, polisi ini menganggap bahwa Yin adalah orang gila, alias Nugelo. Keesokan harinya, Yin pun melakukan rutinitas seperti biasa, menjadi kurir makanan. Di restoran tempatnya bekerja, ada seorang tamu yang komplain karena makanannya dihinggapi lalat. Kemudian si tamu itu meminta makanannya diganti. Tapi, karena ini film komedi, si kepala restoran malah menghajar lalat itu, dan Yin pun juga malah ikut-ikutan menghajar bahkan menggunakan botol. Tapi, karena lalatnya pindah ke tubuh Yin, malah Yin yang kena hajar, dan botolnya pun tertancap di bujurnya. Setelah kejadian tadi, Yin seperti biasa mengantarkan makanan ke tempat kampus Lily, dan di kampus itu, terlihat Grizzly yang meminta Lily untuk menciumnya. Karena hari ini merupakan hari ulang tahunnya, sebagai gantinya, ciuman itu adalah kado yang diminta oleh Grizzly kepada Lily. Tapi, karena Lily tidak menyukainya, Lily pun berkata, "Aku bisa mencium semua laki-laki, asalkan bukan kamu," dan di saat bersamaan, datang Yin yang akan mengantar makanan. Lalu, Lily mencium pipinya, bahkan mencipok bibirnya. Bahkan Lily pun mengajak Yin untuk menonton konser Jackie Chan, dan segera membawa Yin keluar. Setelah berada di luar, Yin menganggap kejadian tadi serius, dan dia pun berjanji untuk merubah penampilannya. Tapi, Lily pun menjelaskan bahwa yang tadi dia lakukan hanyalah sandiwaranya untuk memanas-manasi Grizzly, dan Lily pun pamit untuk pergi. Sebelum pergi, Lily bertanya, "Kenapa kamu masih di situ?" Yin pun berkata, "Aku akan pergi setelah kakiku berhenti bergetar, dan jantungku berhenti dak-dikduk." Tapi, karena Yin udah kagok baper, Yin pun bertanya, "Apa tentang menonton konser Jackie Chan?" Pun bercanda, Lily pun menjawab, "Aku sangat ingin menontonnya, tapi aku tahu, untuk mendapatkan tiketnya sangat sulit," dan terlihat Yin masih grogi dengan kejadian tadi. Disinilah scene paling konyol. Demi mendapatkan tiket konser Jackie Chan, Yin pun rela berkemah di depan pintu loket antrian, berharap dia bisa mendapatkan tiket tersebut. Karena Yin adalah orang pertama di antrian, Yin pun dirayu beberapa orang agar bersedia memberikan antriannya itu. Ada seorang pria yang sanggup membayarnya dengan jumlah uang yang besar, tapi Yin tidak memberikannya. Bahkan, ada pula wanita yang rela memberikan tubuhnya untuk Yin, tapi Yin pun menolaknya. Seketika, ada nenek tua yang meminta kepada Yin, agar antrian itu diberikan kepadanya, dan berkata, bahwa tiketnya akan diberikan kepada cucu tercintanya. Karena Yin orangnya lugu dan baik hati, dia pun memberikan antrian pertamanya kepada sang nenek. Dan seketika,
penjualan tiket pun dibuka. Dan ternyata, si nenek itu pun memborong semua tiketnya. Mengetahui si nenek memborong habis tiketnya, Yin pun mengejarnya, dan bermaksud meminta tiket tersebut. Usut punya usut, ternyata cucu si nenek yang dimaksud itu adalah calo tiket di sekitar tempat konser berada, yang selalu menjual tiketnya mahal hingga berkali-kali lipat. Tapi, karena Yin sangat menginginkannya, Yin pun rela membayar berapapun, dan ketika dia akan mendapatkannya, tiba-tiba, datang polisi dan menangkap calo tersebut, dan seketika Yin pun frustasi karena ulahnya sendiri. Tapi hal tak terduga pun muncul. Tiba-tiba, datang seorang Jackie Cheng dan memberikan tiket yang dia mau dengan cuma-cuma. Keesokan harinya, Yin bermaksud memberi kejutan untuk Lily, dengan bermaksud memberikan roti sandwich, yang di dalamnya sudah dia selipkan surat kencan dan selembar tiket. Tapi, karena Lily sedang diet, dia pun menolaknya. Yin pun terus berusaha agar dia menerimanya, dan hal tak terduga pun muncul, dan ternyata, si Maimunah malah mengambilnya, dan memakannya. Lalu tiba-tiba si Maimunah merasa tenggorokannya tidak enak, dan ternyata dia memuntahkan selembar tiket itu bersama surat kencannya. Lalu si Maimunah mengejar Yin, dan berkata bahwa ajakan kencannya diterima oleh Lily, dan kencan pun terjadi. Hal konyol dan apes pun terus mengikuti Yin, mulai dari dia tikus ruk, hingga tangannya mengenai kotoran, dan saat bertemu dengan Lily, Lily pun mengajak Yin bersalaman. Tapi, karena tangan Yin terkena kotoran, Yin menyodorkan kakinya untuk bersalaman. Lily pun terus memaksanya untuk bersalaman. Dan tiba-tiba, entah dari mana muncul Grizzly, dan langsung bersalaman dengan Yin. Mengingat Grizzly tidak terima dengan masalah cipokan waktu itu, Grizzly malah dengan sengaja menarik tangan Yin untuk menamparnya. Karena merasa dia mencium bau tidak enak, dan melihat di tangan Yin ada kotoran, dia pun marah besar dan berniat memukulnya. Tapi naas, Yin pun menghindar dan pukulannya malah tepat mengenai Lily sehingga membuatnya ngajungkir cukup jauh. Setelah kejadian itu, Lily pun pulang ke rumah, dan terlihat Yin yang teterekelan di tiang lampu, berniat meminta maaf atas kejadian tadi. Tapi, sedikit pun Lily tidak menyalahkannya. Tapi karena kekhawatiran Yin yang berlebih, Yin pun menyarankan agar Lily berobat ke rumah sakit, dan karena Lily merasa Yin agak lebay, Lily pun jengkel dan Yin pun diusirnya. Esok harinya, Yin sengaja menemui Grizzly, dan bermaksud menantangnya dan menyuruhnya untuk meminta maaf pada Lily. Tapi, Yin malah dibuli, bahkan hingga dia menendang bujur Yin, dan tanpa sengaja dilihat oleh Lily, dan Yin pun pergi, dengan hati yang sangat terluka. Emang apes, sesampainya di luar, Yin pun dibuli lagi oleh orang-orang yang biasa membulinya. Sehingga Yin terus mengingat semua orang yang telah membulinya. Karena capek terus dibuli, Yin pun bermaksud mencari seorang guru kungfu. Dan bertemulah dengan Tat. Tat mengaku seorang guru bela diri tinju Cina kuno, dia pun mengaku sebagai teman seperguruan Bruce Lee, dan dia juga mengaku sebagai kakak seperguruan Jackie Chan. Tapi, sebagai syarat menjadi muridnya, dia meminta bayaran yang berbeda-beda tarif, dari berbagai jurus yang akan diajarkannya, dimulai dari jurus tapak pasir besi, jurus perisai kekebalan tubuh, dan jurus yoyo terbang, asal dinasti Ming. Dan terakhir ada jurus spesial, yaitu, jurus kilat pembunuh yang paling ampuh membunuh monster di tahun 80-an. Tapi, dia memberi keringanan, jika Yin berbakat, dan mampu menguasainya dengan cepat, jurus itu akan Tat berikan secara cuma-cuma, atau gratis. Dalam keseriusannya berlatih kungfu,
Yin pun mulai berlatih, kapanpun dan dimanapun dia berada, termasuk di restoran tempatnya bekerja. Sehingga bosnya marah, dan mengakibatkan dirinya dipecat. Kekonyolan pun terus berlanjut, karena dia harus menggunakan kostum, dan memakai topeng di saat dia melakukan aksinya, agar semua orang tidak mengenalinya. Setelah Yin mendapatkan semua itu, dia pun harus membayarnya, dan beralasan bahwa uang itu akan Tat pergunakan untuk sumbangan. Scene pun berganti, terlihat Lily sedang diganggu oleh si beruang grizzly, dan di saat bersamaan, datang Yin dengan kostumnya, dan memakai topeng Garfield, sehingga membuat semua yang berada di situ penasaran, dan perkelahian pun terjadi. Dan di saat perkelahian, Yin pun beberapa kali terjungkal, namun dia terus bangkit lagi, sehingga membuat Grizzly marah dan kesal. Hingga akhirnya, Grizzly pun kalah dengan jurus bola api gugulutukan, yang membuat dirinya terluka parah. Hingga akhirnya, Yin pun terkenal di mana-mana, karena diketahui, Grizzly yang tak terkalahkan beberapa tahun belakangan, akhirnya bisa dikalahkan juga, oleh pria misterius. Setelah kejadian itu, Lily pun mencari keberadaan pria bertopeng itu, berniat untuk berterima kasih, dan seketika, pria bertopeng itu hadir di hadapannya. Tapi, setelah topeng itu dibuka, ternyata bukan Yin, melainkan orang lain yang ingin cari perhatian dari Lily. Sehingga, sang pria bertopeng yang asli pun, yaitu Yin, dianggap sama gilanya oleh Lily, dan kejar-kejaran pun terjadi. Setelah Lily bertanya kepada Yin, bagaimana cara berterima kasih kepada pria bertopeng itu, Yin pun menjelaskannya, sederhana saja, cukup cium pria itu. Dan saat Lily akan menciumnya, tiba-tiba, muncul pria tak dikenal, dan Lily pun menjelaskan, bahwa dia adalah teman dekatnya, ahli karate yang berasal dari Jepang, sebut saja si Tarmidi. Lalu, pria itu mengingatkan Yin, agar jangan pernah mendekati Lily, karena dia tidak mau melihat Lily berteman dengan seorang sampah. Karena sekarang Yin sudah menjadi pengangguran, Yin pun kini tinggal di tempat pembuangan sampah, dan di tempat yang sama, muncul Tat. Di saat itu juga, Yin meminta kepada Tat, agar Tat memberitahu kepada Lily, bahwa pria bertopeng yang sebenarnya adalah dirinya. Karena Lily mengira, bahwa si Tarmidi lah pria bertopeng itu. Karena Yin merasa kesal, Yin pun bermaksud mendatangi kantor si Tarmidi untuk menantangnya bertarung. Namun karena si Tarmidi sedang meeting, Yin pun menitipkan surat tantangan itu kepada seorang wanita, sebut saja si Romlah. Dan di saat mereka akan pulang, Tat tidak sengaja melihat meeting si Tarmidi, dan ternyata meetingnya itu dihadiri beberapa petarung dunia, mulai dari ahli taekwondo, ahli macul, tukang ngaduk, dan tukang sol sapatu. Setelah meeting selesai, dengan polontongnya, si Tarmidi menganggap bahwa karate miliknya adalah karate terhebat di dunia, dan berkata bahwa karatenya harus tetap ada di Elite Center. Karena semua keberatan, semua pun berkelahi, dan tanpa sengaja, Yin melihat perkelahiannya itu, dan menyaksikan bahwa semuanya bisa dikalahkan oleh si Tarmidi.
Melihat kehebatannya si Tarmidi, mereka berdua berlari, berniat untuk mengambil kembali surat tantangan tersebut, dan akan membakarnya. Tapi terlambat, karena aksinya diketahui si Tarmidi. Karena udah kagok edan, si Tat pun menjelaskan bahwa dia adalah guru besar dari tinju kuno Cina, dan si Tarmidi pun seketika membongkar jati diri Tat sebenarnya, bahwa dia adalah si jago bela diri yang berasal dari Cina, dan dijuluki si otot besi tulang baja. Namun Tat dikalahkan oleh gurunya, dengan cara mematahkan kakinya, sehingga, Tat pun menantang si Tarmidi dengan Yin, yang dianggap sebagai murid terhebatnya, sehingga, dia meminta waktu 1 bulan untuk bisa melatih Yin agar bisa menjadi lebih kuat, dan terjadilah konversi pers, dan disinilah si Tarmidi mengaku bahwa dia adalah si pria misterius itu yang memakai topeng Garfield, sehingga, Lily pun makin terkesima, dan mau menerima Tarmidi menjadi tunangannya. Sontak, Yin pun menangis menjadi-jadi hingga mengeluarkan darah, sehingga membuat Yin marah karena mengaku-ngaku sebagai pria misterius tersebut. Sebelum bertanding, di sini terlihat bosnya di tempat Yin bekerja dulu. Bersama teman-temannya, mereka memberikan kostum sebagai bentuk dukungannya kepada Yin, meskipun dia sendiri bertaruh memilih si Tarmidi. Tiba di waktu pertandingan. Sebelum bertanding, juri memberikan peraturan, bahwa Yin hanya cukup bertahan 3 ronde saja untuk memenangkan pertandingan tersebut, kemudian sesi foto pun dimulai. Tapi, Yin terus bertingkah konyol, hingga membuat si Tarmidi berkeringat dingin karena tingkah kocaknya Yin. Dan karena Yin memakai kostum unik, Yin pun mendapatkan penghargaan sebagai kostum terbaik. Ronde 1 pun dimulai. Tapi bukannya bertarung, Yin malah membelakangi Tarmidi, bahkan hingga ronde pertama selesai. Malah membelakangi Swilau, hingga waktu ronde ke-1 pun berakhir. 林尊明，想點啊？拳腳方面，你點練都唔係大仙嘅對手。Ronde kedua pun dimulai, dan Tat pun terus mengganggu konsentrasi si Tarmidi, sehingga Yin dengan mudah bisa melawannya. Dan ronde terakhir pun dimulai. Lagi-lagi, dengan mudah Yin bisa melawannya, bahkan bisa menguncinya. Alhasil kendali pertandingan pun dipegang oleh Yin, hingga akhirnya pertandingan pun berakhir, dan Yin-lah pemenangnya. Setelah pertandingan selesai, tiba-tiba si Tarmidi marah, dan langsung menendang Yin hingga terpental jauh, dan atas kejadian itu, semua petarung hebat pun naik ke atas ring, dan lagi-lagi si Tarmidi mampu mengalahkan mereka semua, hingga pada akhirnya, Yin-lah yang mampu mengalahkan si Tarmidi, dengan jurus bola api gugulutukan, dan akhirnya, Lily pun memeluk dan menciumnya, dan film pun tamat.